Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar asal Bogor alami kecelakaan di kilometer 77 Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Telah terjadi kecelakaan. Video amatir ini, saudara, memperlihatkan kondisi bus sesaat setelah dihantam truk kontainer bermuatan pakan ternak. Bus pariwisata ini membawa rombongan pelajar sekolah menengah pertama. Bus dan truk tersebut menutup jalur tol sehingga akses tol dari Malang menuju ke Surabaya sempat dialihkan keluar gerbang tol Purwodadi. Akibat kecelakaan ini, saudara, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Pasca kejadian, polisi bersama dengan tim gabungan langsung mengevakuasi korban, penumpang, dan mengevakuasi badan bus. Badan bus dan juga truk kemudian dipindahkan saudara dengan menggunakan alat berat. Polisi menyebut diduga truk kontainer tidak kuat menanjak di Tol Lawang sehingga mundur kemudian menabrak bus tersebut. Bus dan juga truk tersebut menutup jalur tol sehingga akses tol dari Malang menuju ke Surabaya dialihkan keluar gerbang tol Purwodadi. Ini ada satu kendaraan truk yang muatannya adalah pakan ternak, tidak kuat nanjak dan berhenti di bahu jalan. Lalu truk itu dihentikan oleh sopir dan diganjal ban bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya tidak sempurna sehingga tidak kuat. Akhirnya truk yang tidak kuat nanjak ini mundur tidak terkendali. Korban 4, update-nya 4. Memang di awal penanganan kita temukan ada 1 korban meninggal dunia, namun setelah kita lakukan evakuasi bersama-sama seluruh tim yang bekerja, ada 4 yang meninggal dunia. Setelah badan bus dan truk ini dipindahkan pasca kecelakaan di KM 77 Tol Pandaan Malang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat ini, jalur lalu lintas yang sebelumnya ditutup kembali dibuka. Jalur ini dibuka setengah badan jalan menjadi 2 lajur, saudara. Soal kecelakaan ini, Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan pun menyatakan bahwa akan jadi bahan evaluasi untuk mengantisipasi titik-titik rawan kecelakaan. Penyebab pasti kecelakaan baru akan diinformasikan setelah olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Mudah-mudahan juga ini menjadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya dalam mengelola titik-titik rawan kecelakaan ini. Pak, untuk pengenangan arus lalu lintas di sana seperti apa, Pak? Sekarang apakah sudah ada pengalihan? Ya, sudah ada pengalihan keluar tol itu. Tadi laporan dari Dirlantas sudah dialihkan keluar tol sehingga masyarakat tidak terjebak dengan kemacetan ini. Karena itu menutup jalur ya, melintang untuk truknya itu. Nah, kita baru evakuasi ya. Nanti setelah itu kita periksa saksi-saksi, olah TKP, baru kita tahu apa sih penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut. Sementara itu, saudara, data sementara ada 47 korban luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit akibat kecelakaan antara truk dan juga bus di Tol Pandaan Malang. Selain itu, ada 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Ada 15 korban luka dirawat di RSUD Lawang, kemudian ada 21 di Rumah Sakit Lawang Media dan juga ada 3 di Rumah Sakit Prima Husada dan juga ada 6 korban yang dirawat di RS Prima Husada Sukorejo. Lalu ada 6 orang yang dalam kondisi kritis, ini masih dirawat di RSSA Malang, saudara. Lalu bagaimana update penanganan korban kecelakaan bus pelajar asal Bogor ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur, dan juga ada Valencia Triksi dari lokasi sekolah korban kecelakaan yang berada di Bogor, Jawa Barat, saudara. Kita ke Hilda terlebih dahulu. Selamat malam, Hilda. Ini bagaimana update penanganan kondisi korban luka dan apakah keluarga korban juga sudah mulai berdatangan ke rumah sakit?
Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Informasi terbaru yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saat ini untuk korban dengan kondisi luka berat begitu dan juga kritis dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang. Sementara korban lainnya ada puluhan korban berada di 4 rumah sakit lainnya begitu, dan di tempat saya berada saat ini tepatnya di RS Lawang Medika Lawang ada 21 korban luka dirawat yang menjadi korban luka terbanyak begitu. Nah, tadi saya juga sempat menemui perwakilan alumni begitu yang juga datang ke rumah sakit untuk melakukan pendataan. Tadi mereka menyampaikan bahwa saat ini seluruh keluarga korban, keluarga pelajar ini sudah dalam perjalanan menuju ke Malang. Karena memang mereka berasal dari rombongan pelajar siswa kelas 7 SMP IT Darul Quran Mulia Putri Bogor yang sedang melakukan perjalanan. Sebenarnya tadi saya sampai tanyakan juga, sebenarnya mereka dari mana hendak kemana. Informasinya mereka ini berawal dari Pare Kediri yang kemudian rekreasi ke Bromo dan hendak kembali ke Pare Kediri begitu. Dan baru saja Yasir dan juga saudara, ini tadi ada Kapolres Malang dan juga Dirlantas Polda Jatim yang datang ke Rumah Sakit Lawang Medika untuk mengecek korban, dan tadi menyampaikan bahwa informasi terbaru yang bisa disampaikan adalah 4 korban meninggal dunia, 3 adalah laki-laki dan 1 adalah perempuan, dan seluruhnya adalah dewasa begitu. Jadi untuk kondisi terbaru yang bisa disampaikan itu, dan tadi juga Kapolres Malang menyampaikan begitu, karena seluruh korban ini dari luar Malang, dari Bogor. Polres Malang sudah menyiapkan krisis center yang berada di pos pelayanan yang terletak di exit tol Karanglo, di mana seluruh keluarga bisa mengecek begitu data korban ini berada di rumah sakit mana, bisa mengecek di krisis center tersebut. Dan besok Yasir dan juga saudara, Dirlantas Polda Jatim akan melakukan olah TKP menggunakan traffic accident analysis untuk menginvestigasi kecelakaan ini secara ilmiah. Dan terakhir yang bisa saya sampaikan adalah kondisi korban yang dirawat adalah memang mayoritas mengalami luka lebam, luka bengkak, dan juga untuk kondisi pasien yang kritis mengalami gegar otak. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara terkait dengan bagaimana kondisi korban dan rencana olah TKP. Kita bergeser ke Bogor, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di sana. Selamat malam Triksi. Lalu apakah sudah ada nih keterangan dari pihak sekolah terkait dengan kecelakaan ini, termasuk apakah ada rencana begitu untuk membuka posko? Ya, Yasir dan juga saudara, sampai saat ini kami terus menanti bagaimana keterangan yang akan disampaikan dari pihak sekolah, atau dalam hal ini adalah dari Sekolah Islam Terpadu Darul Quran Mulia, yang memang sampai saat ini memang minim sekali informasi yang bisa kami dapatkan, hanya melalui penjaga yang kami dapatkan berbincang dengan beberapa saat, di mana dikatakan di dalam ini sudah ada pihak dari sekolah maupun juga dari pihak asrama. Akan tapi sampai saat ini memang masih dalam penyusunan data dan belum memberikan informasi terkait dengan perkembangan ataupun juga update terbaru terkait dengan apa yang kemudian didapatkan. Nah, sebenarnya yang juga dinantikan adalah apakah kemudian anggota keluarga dari para korban ini ada yang datang ke sekolah, karena memang di sekolah ini juga dibuka posko untuk kemudian keluarga yang dari orang tua murid ini bisa datang dan juga mendapatkan informasi. Namun sampai saat ini memang minim informasi apakah ada keluarga di dalam, tapi yang jelas bisa kami sampaikan adalah beberapa kendaraan ini sudah beberapa kali keluar masuk, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Apakah itu mungkin adalah anggota keluarga? Nah, itu yang tidak bisa disampaikan oleh pihak sekolah dan juga keterangan resmi dari apa yang sudah dikumpulkan sampai saat ini. Tadi juga sudah ada beberapa anggota dari Jasa Raharja yang datang, lalu kemudian juga kami mendapatkan informasi ada juga dari pihak kepolisian yang sudah datang pada sore hari tadi. Namun untuk keterangan lebih detail mereka enggan untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi perbincangan ataupun juga informasi yang didapatkan dari dalam. Sehingga kalau sampai saat ini Yasir dan juga saudara, untuk situasi di sekolah yang dibuka posko yakni adalah di Sekolah Menengah Atas Darul Quran Mulia, yang juga sudah ada pihak sekolah maupun juga pihak asrama di dalam. Saat ini awak wartawan ataupun juga awak media ini berada di luar menanti informasi, dan di sini gerbang masih tertutup rapat dan juga ada penjagaan-penjagaan yang memang sekali lagi mengkonfirmasi siapa saja yang bisa datang maupun juga keluar untuk masuk ke dalam dan mendapatkan informasi ataupun juga berbincang begitu dengan orang-orang yang sudah ada di dalam. Sehingga memang
terkait dengan keterangan apakah kemudian juga sudah ada pihak keluarga yang menghubungi melalui via telepon ataupun juga sudah ada pihak keluarga yang sudah disampaikan informasi lebih detail dari pihak sekolah. Ini yang sekali lagi masih kami nantikan Yasir dan juga saudara dari pihak sekolah ataupun juga dari pihak asrama. Karena kalau informasi yang kami dapatkan juga memang para korban ini sudah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat. Setidaknya ada 3 rumah sakit yang tadi kami dapatkan informasinya. Tapi tentu sekali lagi untuk konfirmasi ataupun juga data lebih jelas dan juga lebih detail, Yasir, kami masih menanti dari pihak sekolah ataupun juga dari pihak kepolisian setempat untuk mendapatkan update terbaru. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas informasinya dari Bogor, Jawa Barat, lokasi sekolah korban kecelakaan, dan sebelumnya ada Hilda Nusantara dari rumah sakit yang merawat korban kecelakaan bus tersebut.